Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Pratiwi dengan NIM 11910623877 dari kelas 3E Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau. Baik, selamat siang kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Statistik Penelitian Pendidikan, dan selamat siang juga kepada teman-teman saya sekalian dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan semoga juga untuk kita semua tetap terus semangat belajarnya, terutama belajar statistik. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif tendensi sentral yang terdiri dari mean, median, dan modus dalam data tunggal dan data kelompok. Dari awal yang akan saya bahas yaitu adalah definisi dari statistik deskriptif tendensi sentral, yang mana tendensi sentral ini adalah nilai pusat data pengamatan. Nah, tendensi sentral juga dikenal sebagai suatu pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan. Dan adapun kegunaan dari ukuran pemusatan data ini adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh. Dan ukuran pemusatan yang paling sering dan paling banyak digunakan itu adalah seperti mean, median, modus, dan mereka memiliki kekurangannya masing-masing. Seperti satu, itu adalah nilai tengah akan sangat dipengaruhi oleh nilai pencilan. Dan yang kedua itu adalah median. Median terlalu bervariasi untuk dijadikan parameter populasi. Dan yang ketiga itu adalah modus. Modus hanya dapat diterapkan dalam data yang ukurannya besar. Dan yang kedua yaitu bagaimana menghitung mean, median, dan modus pada data tunggal dan data kelompok. Statistik deskriptif tendensi sentral yang terdiri dari mean, median, dan modus pada data tunggal dan data kelompok. Mean atau rata-rata hitung dapat diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data, sedangkan median adalah nilai tengah data setelah diurutkan, dan modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Contoh soal dari mean, median, dan modus dalam data tunggal, yaitu data nilai ulangan matematika ANI sebagai berikut. Di sini terlihat nilai ulangan ANI adalah 7, 8, 7, 7, 6, 8, 10, 9, 9, 10. Pertanyaannya adalah 1. Carilah nilai meannya. 2. Tentukan mediannya. 3. Tentukan modus nilai ANI. Yang pertama kali kita cari adalah nilai meannya. Rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data, atau X bar sama dengan X1 tambah X2 ditambah X3 sampai seterusnya, atau dilambangkan dengan XN per N. Keterangannya adalah X1 tambah X2 sampai seterusnya itu adalah jumlah data, sedangkan N itu adalah banyak data. Sehingga mean sama dengan 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 10 per 10. Sehingga dari jumlah data itu ditambah semua, hasilnya adalah 81 per 10, yakni hasilnya 8,1. Jadi, mean atau nilai rata-rata ulangan matematika ANI adalah 8,1. 2. Menentukan median.
Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga kita memperoleh data yang sudah diurutkan, yaitu 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Kemudian, kita harus menentukan data tersebut ganjil atau genap. Sehingga kita sudah mengetahui di sini jumlah datanya ada 10. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga selanjutnya kita hitung dia dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mempunyai angka 8. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita juga memperoleh angka 8. Sehingga jika data tersebut genap, maka dua jumlah data yang ada di nilai tengah tersebut dijumlahkan kemudian dibagi 2. Maka memperoleh hasil 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi, median nilai ulangan Ani adalah 8. Ini berlaku untuk data genap. Catatan untuk data ganjil, yaitu datanya langsung saja diambil dari nilai tengahnya. Contoh data ganjil, datanya sebagai berikut. 6, 6, 7, 7, 9. Yang mana jumlah datanya ada 5, berarti ganjil. Sehingga data yang ketiga, data yang di tengah adalah 7. 7 merupakan median tanpa harus membagi 2. Yang ketiga, menentukan nilai modus atau nilai yang sering muncul. Jadi dari data di atas dapat kita ketahui nilai 6 ada sebanyak 1 kali, nilai 7 ada sebanyak 3 kali, nilai 8 ada sebanyak 2 kali, nilai 9 ada sebanyak 2 kali, dan nilai 10 ada sebanyak 2 kali. Jadi modus nilai Ani adalah 7, bahwa nilai 7 adalah nilai yang paling banyak muncul di antara nilai yang lainnya. Catatan, untuk modus, banyaknya boleh lebih dari 1 ya. Median atau rata-rata pada data kelompok dengan rumus sigma FIXI per sigma FI. Sigma yang berarti jumlah, di mana FI merupakan frekuensi kelas interval ke I, XI titik tengah kelas interval I, dan K adalah banyak kelas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel di bawah ini. Terdapat ada kelas dan juga frekuensi. Kemudian kita akan mencari median, dan tabel sebelahnya ditambahkan dengan XI atau titik tengah kelas dan kelas, yang mana kelas tersebut adalah 13 sampai 15, titik tengahnya adalah 14, begitu juga seterusnya. Kemudian FI nilainya adalah 5, 6, 7, dan 2. Dan FIXI merupakan perkalian antara frekuensi dengan titik tengah. Jadi, untuk mencari median adalah penjumlahan dari FIXI dibagi dengan jumlahan dari FI, sehingga dimasukkan dengan rumus, yaitu X bar sama dengan 358 per 20, hasilnya adalah 17,9. Selanjutnya, median pada data berkelompok dengan rumus L ditambah 1/2N dikurang F kumulatif per F median dikali P. Nah, dari tabel ini terdapat data, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah
menentukan jumlah frekuensi, yaitu 36. 36 ini diperoleh dari dijumlahkan semua frekuensinya. Yang kedua, menentukan kelas median dengan menggunakan frekuensi kumulatif. Untuk median digunakan 1/2n sama dengan 1/2 dikali 36, hasilnya adalah 18. Artinya letak kelas median pada data ke-18. Data ke-18 kelasnya itu adalah 55 sampai 59, yaitu dengan frekuensi kumulatifnya adalah 24. Yang ketiga, setelah kita menemukan kelas mediannya, lalu kita menentukan tepi bawah dan tepi atas, yaitu 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus median, yaitu ME sama dengan 54,5 ditambah 18 kurang 12 per 24 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 1,25, hasilnya adalah 55,75. Selanjutnya adalah modus pada data berkelompok. Dengan rumusnya adalah MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menentukan kelas modus dengan cara mencari frekuensi yang paling besar, yaitu dilihat dari banyak peserta, sehingga frekuensi yang paling besar adalah 12. Artinya ini merupakan kelas modus. Kemudian mencari tepi bawah atau L sama dengan 55 dikurang 0,5, yaitu 54,5. Yang kedua, dengan D1 merupakan selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, yaitu 12 dikurang 6 sama dengan 6. Yang ketiga yaitu D2 merupakan selisih frekuensi dengan kelas setelahnya, yaitu 12 dikurang 8, hasilnya adalah 4. Lalu kita masukkan dengan rumus modus. MO sama dengan 54,5 ditambah 6 per 6 ditambah 4 dikali 5. 54,5 ditambah 30 per 10, hasilnya adalah 57,5. Dapatnya 5 dari tepi atas dikurang tepi bawah, yaitu 45 dikurang 40. Sampai di sini dulu ya pembahasan tentang statistik deskriptif tendensi sentral yang terdiri dari mean, median, dan modus pada data tunggal dan data kelompok. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum.